Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nafazira dengan NIM 19056920193. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Sosiologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Fernanda Amnesya Putra, SOS, MSI. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tema agama dan kebudayaan. Untuk lebih lanjut, yuk disimak penjelasannya berikut ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu, apa sih agama itu? Jadi, agama berdasarkan sudut pandang kebahasaan bahasa Indonesia. Pada umumnya, agama itu dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Ada beberapa pandangan agama menurut pendapat ahli. Yang pertama, adapun Herbert Spencer dari sosiologi dari Inggris. Nah, dalam bukunya Principles of Sociology berpendapat bahwa faktor utama dalam agama adalah iman akan adanya kekuasaan tak terbatas atau kekuasaan yang tidak bisa batas waktu atau tempatnya. Nah, yang kedua ada E.B. Taylor, salah seorang ahli antropologi budaya, dalam bukunya The Primitive Culture menulis, Religion is belief in spiritual being. Agama adalah keyakinan akan adanya makhluk spiritual atau roh-roh. Keyakinan ini merupakan dasar dari kebudayaan animis. Nah, dalam kamus sosiologi, pengertian agama ada 3 macam, yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual. Yang kedua, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri. Dan yang ketiga, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, sementara itu, Thomas Oakes mengatakan bahwa agama adalah pendaya gunaan sarana-sarana supra-empiris untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris. Selanjutnya, pengertian kebudayaan, yang dimana kebudayaan kultur bahasa Belanda, kultur bahasa Inggris berasal dari perkataan Latin kultur yang berarti mengelola, mengerjakan, mengaburkan, dan mengembangkan, terutama mengelola tanah atau bertani. Nah, kemudian selanjutnya pendapat ahli mengenai kebudayaan. Selanjutnya, ada 3 macam fungsi dan peran kebudayaan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, ada kebudayaan sebagai ciri kelompok, komunitas, atau masyarakat. Nah, yang kedua, ada kebudayaan sebagai ekspresi kehidupan sosial. Dan yang ketiga, kebudayaan berfungsi sebagai sarana pemaknaan. Jadi, maksud yang pertama itu ialah bahwa kebudayaan diasumsikan mempunyai kekuatan yang menghubungkan orang dengan kelompok, komunitas, atau masyarakat tempat apresiasinya, yang kemudian membedakannya dengan kelompok, komunitas, atau masyarakat lain. Dan yang kedua ini dimaksudkan sebagai, dalam konteks ini, kebudayaan itu bisa berupa kesenian yang di dalamnya terdapat karya kreatif yang indah para seniman dalam bentuk lukisan, ukiran, tari, gubahan, lagu, dan sebagainya. Dan yang maksud yang ketiga, dalam konteks ini, kebudayaan tidak ditempatkan semata-mata hanya sebagai ciri atau identitas kelompok, komunitas, dan masyarakat, tetapi berbagai bentuk nilai, norma, keyakinan, ritual, dan ketentuan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat diyakini tidak muncul mendadak atau terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlilit-lilit dengan sejumlah hal yang saling bertautan yang diliputi oleh beragama makna. Nah, kemudian masuk kepada internalisasi antara agama dan juga kebudayaan. Nah, jadi manusia, agama, dan kebudayaan ini adalah 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sudah sejak sekian lama terjadi perdebatan mengenai agama dan kebudayaan, seperti perdebatan mengenai ayam dan telur. Namun, apakah kebudayaan yang menciptakan agama ataukah agama yang menciptakan kebudayaan tersebut? Jadi, pada agama samawi, yakni agama yang berdasarkan wahyu dari langit seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam, yang ajarannya didasarkan tentang adanya Tuhan yang Maha Pencipta dan mempunyai kitab yang diyakini sebagai kalam dari Tuhan, mempunyai pengertian tersendiri mengenai asal mula penciptaan manusia, yang daripadanya didapat pengertian bahwa saat manusia pertama kali diciptakan, ia sudah tunduk terhadap suatu zat yang maha tinggi. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pada mulanya manusia sudah beragama, dan untuk kemudian manusia menciptakan kebudayaan.
Nah, agama budaya merupakan istilah yang diberikan oleh para ilmuwan adalah agama alam yang hanya berdasarkan akal ataupun agama-agama yang bertuhankan dunia binatang, tumbuhan, gejala-gejala alam, atau kekuatan-kekuatan lain di luar alam. Nah, kemudian ada fluiditas. Fluiditas ini adalah pelenturan suatu budaya ketika ia masuk pada wilayah kebudayaan lain. Nah, pelenturan ini membuat simbol budaya tersebut memetamorfosis dalam maknanya yang baru, sekaligus membuat simbol yang sama menjadi memiliki ketidakjelasan dibandingkan simbol asalnya. Nah, jadi pelenturan ini terjadi karena manusia bukan mesin fotokopi yang bisa dan mau menjiplak apa yang diterimanya. Manusia selalu menyiasati apa yang diterimanya secara sadar atau tidak sadar. Nah, contoh yang menarik mengenai fluiditas ini adalah kaligrafi. Nah, di dalam dunia Islam pada awalnya kaligrafi merupakan seni rupa alternatif yang dilakukan perupa muslim pada saat ada larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Maka seni rupa ini dikembangkan dengan mengeksplorasi bentuk huruf Arab yang lontur. Nah, artinya seni rupa ini berdiri tidak di atas kenaturalannya dalam menggambar objek, tetapi dalam makna yang didapat dari kalimat suci yang dieksplorasi dalam bentuk tertentu yang tidak menyerupai makhluk hidup. Namun pada masyarakat tertentu di Cirebon misalnya, kaligrafi berubah menjadi bentuk gambar yang tetap mempertahankan aturan asalnya atau mengeksplorasi bentuk huruf dari kalimat suci. Nah, dalam bentuk barunya ini, kaligrafi tetap dinikmati lewat perenungan makna lafalnya sekaligus juga bentuk yang dikemukakannya. Misalnya, kaligrafi kalimat syahadat dalam bentuk orang yang sedang duduk tahiyat atau bentuk samar, dan kaligrafi bismillah dalam bentuk burung terbang.